What's up guys, welcome back to channel Son of Iron Fitness. Masih bersama gua Rudy. Dan di episode kali ini gua akan membahas tentang solusi kalau angkatan kalian itu nggak naik-naik, atau dengan kata lain, bagaimana cara menambah kekuatan kalian. Nah, tanpa berlama-lama, akan gue berikan beberapa tips dasar atau fundamental yang nanti akan kalian bisa explore, tapi adalah prinsip dasar yang kalian harus mengerti terlebih dahulu untuk bagaimana cara meningkatkan strength atau kekuatan kalian untuk bisa menambah beban angkatan kalian. Yang pertama adalah specificity. Specificity itu adalah kalian harus tahu dulu tentang gerakan apa yang mau kalian naikin angkatannya. Ya tentunya kita pengen semuanya pastinya, tapi kita harus menentukan apa yang menjadi fokus kita saat ini. Apakah kita ingin menaikkan bench press kita, atau kita ingin menaikkan misalnya deadlift kita, atau squat kita, atau pull up kita. Nah, kalian harus cari tahu dulu apa yang ingin kalian kejar atau ingin kalian fokusin terlebih dahulu latihan kalian. Contoh, misal kalian ingin memperkuat bench press kalian atau ingin memperkuat squat kalian. Nah, kalian bisa lakuin gerakan tersebut di gerakan pertama pada saat kalian main dada atau kalian main kaki seperti itu. Atau misalnya kalian mau ingin memperkuat pull up kalian, berarti pada saat sesi latihan back ya kalian lakuin pull up di pertama ketika tenaga kalian itu masih banyak dan kalian bisa mengeksekusi dengan lebih berat. Lalu tips kedua atau cara kedua yang paling penting juga itu adalah dengan memperbaiki teknik gerakan. Ketika teknik kalian itu dipoles menjadi lebih bagus lagi, lebih efisien lagi, gue jamin angkatan kalian itu bakalan naik secara instan. Karena ketika teknik kalian jelek, walaupun kalian memang asalnya kuat, tapi akan mengurangi performa ngangkatnya kalian. Tapi kalau teknik kalian bagus, itu akan sangat membantu kalian buat mengangkat dengan lebih berat, jadi lebih kuat, jadi lebih strong juga. Sama, ini prinsipnya buat di semua gerakan. Nah, gue saranin bagi kalian yang masih pemula atau masih baru-baru, kalian bisa mulai dulu dengan beban yang ringan untuk menguasai tekniknya terlebih dahulu. Jangan nafsu langsung main beban berat atau yang mendekati maksimal kalian bisa angkat. Kalian nggak akan bisa menguasai teknik ketika kalian mengangkat dengan beban berat. Jadi fokus dulu di beban yang kira-kira masih ringan atau sedang. Nah, kalian bisa naikin pelan-pelan supaya kalian bisa berprogres dan teknik kalian juga makin bagus. Lalu tips ketiga adalah dengan menambah volume latihan. Volume di sini kita bicara tentang set ketika kalian melakukan gerakan tersebut. Contoh, kalian pengen squat kalian itu jadi kuat. Nah, kalau misalnya kalian biasa cuma ngelakuin squat 4 set dalam satu minggu, misalnya kalian leg day cuma sekali, terus kalian cuma squat sebanyak 4 set. Nah, kalian bisa coba tambahin set dari squatnya kalian. Nah, kalau tadinya misalnya kalian cuma ngelakuin 4 set, kalian mungkin bisa tambahin jadi 8 set atau 10 set. Nah, masing-masing orang berbeda untuk kapasitas recovery-nya, tapi yang jelas kalian harus berusaha menambah set atau volume latihan kalian. Nah, gue nggak bilang kalian harus melakukan ini dalam satu sesi. Jadi kalau misalnya 8 set itu terlalu banyak buat kalian dalam satu sesi, kalian bisa membagi menjadi 2 sesi. Misalnya Senin kalian latihan kaki dengan melakukan squat sebanyak 4 set. Lalu mungkin di hari Rabu atau Kamisnya kalian bisa squat lagi dengan melakukan lagi 4 set atau mungkin 5 set. Jadi kalian bisa dalam seminggu itu melakukan lebih banyak set, lebih banyak volume, dan itulah yang akan membuat kalian menjadi tambah kuat. Lalu tips keempat supaya kalian bisa tambah kuat adalah kalian harus belajar untuk memanage fatigue atau tenaga atau kecapean kalian. Nah, seperti yang gue saranin sebelumnya, yaitu gue sarankan menambah volume latihan. Nah, ketika volume latihan kalian itu sudah tinggi atau sudah banyak, kalian tentunya nggak bisa melakukan sampai failure di setiap setnya atau sampai maksimal di setiap setnya. Jadi kira-kira kalau misalnya volume kalian udah tinggi, kalian bisa menurunkan intensitas latihan kalian menjadi kira-kira ya 80% atau mungkin 70% dari effort kalian. Jadi misalnya kalian biasa ngangkat sampai failure, sampai nggak kuat lagi. Nah, kalian coba kira-kira bisa sisain 2-3 reps di tenaga kalian, jangan dihabisin, supaya kalian bisa melakukan volume yang banyak. Karena ketika volume kalian banyak, ya tadi ya memang harus diturunin untuk intensitasnya. Nggak mungkin volume banyak tapi intensitas tinggi juga, itu nggak mungkin. Dan kalau kalian melakukan seperti itu, kalian gue jamin nggak akan berprogres karena kalian itu menjadi sangat kecapean, dan mungkin kalian nggak bisa menyelesaikan sesi latihan kalian dalam seminggu tersebut. Tips kelima dari gue adalah kalian bisa mencoba melakukan undulating atau kalian merolling antara sesi latihan berat dengan sesi latihan santai. Nah, masing-masing punya fungsinya. Jadi ketika kalian misalnya melakukan
bench press, atau misalnya kalian melakukan squat 2 kali seminggu misalnya. Nah, mungkin di sesi pertama kalian bisa melakukan dengan intensitas yang lebih tinggi, dengan beban yang lebih berat. Nah, fungsinya adalah ketika kalian melakukan sesi yang berat ini, yaitu berfungsi untuk menambah stimulus kalian supaya kalian bisa berprogres atau menjadi tambah kuat. Nah, lalu di sesi berikutnya, misalnya kalian latihan squat atau apapun itu 2 kali seminggu, di sesi berikutnya kalian, gue sarankan melakukan dengan intensitas yang lebih rendah atau sesinya itu menjadi lebih santai. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya kalian tetap bisa memenuhi total volume latihan kalian, tapi kalian sembari recovery. Ya, jadi kalian sudah melakukan sesi berat di sebelumnya. Nah, di sesi ini kalian dengan santai supaya badan kalian bisa recover, supaya fatigue kalian bisa termanage, tapi kalian tetap bisa mendapatkan stimulus dari volume latihan kalian. Jadi undulating atau merolling antara sesi yang berat dengan sesi yang ringan itu sangat gue sarankan. Nah, lalu berikutnya, tips ke-6 mungkin ya, yaitu gue saranin kalian untuk memvariasikan repetisi kalian. Nah, mungkin di pikiran kita untuk menjadi lebih kuat kita harus mengangkat beban berat, sehingga mungkin repetisinya cuma 3 atau mungkin 2 atau mungkin ya repetisi rendah lah. Nah, ternyata nggak harus seperti itu. Kalau misalnya kalian melakukan repetisinya segitu-segitu aja, badan kalian itu akan mengalami yang namanya adaptive resistance atau stagnan karena stimulus yang diberikan sama terus. Nah, jadi kalian harus merolling antara repetisi tinggi dan repetisi rendah. Nah, mungkin repetisi rendah dengan beban berat kalian bisa lakukan di sesi yang berat kalian. Nah, lalu di sesi berikutnya, sesi santainya, kalian bisa ganti repetisinya dengan repetisi yang lebih tinggi dan beban yang lebih enteng, supaya kalian bisa mendapatkan benefit dari variasi repetisi tersebut. Atau kalian bisa juga melakukannya dengan cara melakukan block periodization. Jadi misalnya di 3 bulan pertama kalian ngangkatnya itu di repetisinya mungkin 8-10 mayoritasnya. Lalu di 3 bulan berikutnya kalian bisa ubah repetisinya mungkin menjadi 3-5. Kalian bisa lakukan seperti itu. Pokoknya kalian berusaha aja untuk memvariasikan repetisi kalian supaya kalian bisa mendapatkan progres yang berkelanjutan. Lalu tips terakhir, yaitu tips ke-7, adalah dengan melakukan gerakan penunjang atau gerakan aksesoris. Nah, untuk melakukan gerakan aksesoris kalian harus tahu dulu di mana titik lemah kalian. Misalnya kalian mau memperkuat apa nih, misalnya bench press kalian. Nah, kalian harus tahu dulu kalian tuh suka gagal bench press atau suka beratnya itu bench press tuh di mana? Apakah lagi di bawah, pas lagi di dada, atau pas lagi di tengah-tengah, atau lagi di mana? Nah, kalian bisa cari tahu dulu. Nah, kalau kalian udah tahu titik lemahnya di mana, baru kalian mulai menerapkan latihan penunjang. Misalnya kalian suka gagal di bawah, berarti kalian harus memperkuat bahu kalian. Mungkin kalian bisa menambahkan gerakan overhead press, shoulder press, atau lateral raise. Kalian bisa tambahkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian suka gagal di tengah-tengah, berarti tricep kalian yang lemah. Kalian bisa menambahkan gerakan seperti misalnya tricep extension atau gerakan tricep lainnya, atau close grip bench press dan lain-lain. Jadi kalian harus cari tahu dulu di mana titik lemahnya kalian. Sama dengan gerakan yang lain, misalnya squat. Kalau misalnya kalian suka gagal di bawah, nah berarti kemungkinan kuat untuk kaki kalian yang lemah, kalian bisa melakukan gerakan untuk memperkuat kaki kalian dan lain-lain. Oke guys, sekian video singkat dari gua. Semoga bisa bermanfaat buat kalian tentang fundamentalnya. Dan bagi kalian yang masih kebingungan tentang cara mengatur pola latihan atau mengatur pola makan atau fitness sudah lama tapi progresnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, di sini gue menawarkan jasa online coaching. Jadi kalian bisa punya personal trainer langsung dari handphone kalian tanpa kalian harus datang ke tempat fitness. Nah, di sini kalian bisa langsung kunjungin aja website gue di sonofironfitness.com. Dan berikut akan gue tampilkan hasil dari klien-klien Son of Iron Fitness yang sudah berhasil mendapatkan goals yang mereka inginkan. Son of Iron Fitness yang sudah berhasil mendapatkan progresnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya, and peace selalu.